Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga dengan anggota yang menderita TB paru. Tindakan prioritas perawat adalah A. Memberikan antibiotik kepada anggota keluarga. B. Melakukan penyuluhan tentang etika batuk dan ventilasi rumah. C. Menyarankan keluarga pindah rumah. D. Mengisolasi pasien di luar rumah. E. Melakukan diskusi dengan keluarga. Jawaban B. Melakukan penyuluhan tentang etika batuk dan ventilasi rumah. Pembahasan. Peran perawat komunitas lebih pada pencegahan penularan melalui edukasi, bukan pemberian obat langsung. Ventilasi rumah baik tambah etika batuk dapat menekan penyebaran TB. Soal nomor 2 P3K Perawat. Di sebuah desa, angka kejadian diare meningkat. Hasil survei menunjukkan sebagian besar warga menggunakan air sungai tanpa dimasak. Tindakan perawat komunitas yang paling tepat adalah A. Membagikan oralit ke seluruh warga. B. Memberikan edukasi pentingnya air bersih dan merebus air minum. C. Membawa semua warga ke puskesmas. D. Memberikan antibiotik massal. Melakukan survei ke seluruh rumah. Jawaban B. Memberikan edukasi pentingnya air bersih dan merebus air minum. Pembahasan. Intervensi promotif dan preventif yang berfokus pada penyebab masalah air tidak bersih adalah edukasi, oralit atau obat hanya untuk kasus yang sudah sakit. Soal nomor 3 P3K Perawat. Saat posyandu balita ditemukan banyak anak dengan status gizi kurang, langkah yang paling sesuai dilakukan perawat komunitas adalah A. Membagikan vitamin dan suplemen impor. B. Memberikan edukasi menu bergizi seimbang dengan bahan lokal. C. Merujuk semua balita ke rumah sakit. D. Membiarkan karena masih kategori gizi kurang, bukan gizi buruk. E. Melakukan timbang berat badan pada balita. Jawaban B. Memberikan edukasi menu bergizi seimbang dengan bahan lokal. Pembahasan. Menunjukkan bahwa prinsip pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan bahan lokal untuk makanan bergizi adalah pendekatan yang lebih berkelanjutan sustainable dibandingkan ketergantungan pada suplemen atau bantuan pangan massal. Karena strategi ini menciptakan kemandirian dan ketahanan pangan di tingkat lokal. Soal nomor 4 P3K Perawat. Dalam program Posbindu PTM, perawat menemukan banyak warga dengan tekanan darah tinggi. Tindakan pertama yang dilakukan adalah A. Memberikan obat antihipertensi. B. Memberikan edukasi pola hidup sehat dan mencatat hasil screening. C. Membiarkan karena wajar usia lanjut. D. Merujuk semua warga langsung ke rumah sakit. E. Melakukan imunisasi. Jawaban B. Memberikan edukasi pola hidup sehat dan mencatat hasil screening. Pembahasan. Mengklarifikasi peran perawat komunitas yang fokus pada penyaringan awal dan edukasi pasien, bukan pemberian obat yang merupakan wewenang dokter, serta menegaskan perlunya rujukan jika terjadi komplikasi. Soal nomor 5 P3K Perawat. Seorang ibu hamil tidak rutin memeriksakan kehamilan ke bidan karena jarak jauh dan transportasi sulit. Peran perawat komunitas yang paling sesuai adalah mengantar ibu ke rumah sakit setiap bulan. B. Memberikan vitamin tanpa pemeriksaan. C. Membentuk kelompok ibu hamil untuk edukasi dan posyandu keliling. D. Membiarkan karena bukan tanggung jawab perawat. E. Melakukan rujukan ke rumah sakit. Jawaban C. Membentuk kelompok ibu hamil untuk edukasi dan posyandu keliling. Pembahasan. Membiarkan karena bukan tanggung jawab perawat keliru, karena prinsip keperawatan komunitas adalah memberdayakan masyarakat dan memastikan akses layanan kesehatan bagi mereka, seperti melalui posyandu keliling, bukan justru membiarkan mereka tanpa bantuan karena alasan tanggung jawab yang sempit.
Soal nomor 6 P3K Perawat, saat melakukan survei mawas diri SMD, masyarakat mengeluh sering banjir dan banyak kasus DBD. Tindakan keperawatan komunitas yang tepat adalah A. Memberi obat nyamuk pada seluruh keluarga. B. Melakukan fogging rutin tanpa edukasi. C. Mengajak masyarakat gotong royong melakukan 3M+. D. Melaporkan ke dinas kesehatan tanpa tindak lanjut. E. Melakukan buang sampah pada tempatnya. Jawaban C. Mengajak masyarakat gotong royong melakukan 3M+. Pembahasan. Pemberantasan sarang nyamuk PSN dengan program 3M+ menguras, menutup, mengubur, dan langkah-langkah tambahan adalah metode pencegahan demam berdarah dengue DBD yang paling efektif di komunitas. Metode ini berfokus pada pemberantasan jentik nyamuk Aedes aegypti, bukan hanya membunuh nyamuk dewasa melalui fogging yang hanya merupakan tindakan darurat dan tambahan. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.